Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Christina Ivana Pakpahan. Saya mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai seminar proposal tesis yang berjudul Peran Intellectual Capital dalam Memediasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Dr. Inka Ulupi, SE MSI AKCA, dan pembimbing dua yaitu Dr. Ahmad Fauji SPD MAK. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya, yaitu kinerja keuangan perusahaan manufaktur menunjukkan kondisi yang tidak stabil, di mana data laba bersih perusahaan manufaktur periode 2021-2024 menunjukkan adanya fluktuasi bahkan kecenderungan penurunan pada beberapa perusahaan, yang mengindikasikan belum optimalnya kinerja keuangan serta adanya tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, yaitu pemanfaatan aset perusahaan belum optimal dalam menghasilkan laba, di mana meskipun beberapa perusahaan memiliki total aset yang besar, namun belum mampu mengoptimalkan penggunaannya secara efisien yang tercermin dari penurunan laba dan melemahnya rasio profitabilitas seperti ROA. Yang ketiga yaitu penerapan good corporate governance belum efektif secara substansial, di mana meskipun perusahaan telah memiliki struktur tata kelola seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, berbagai kasus menunjukkan bahwa penerapan GCG masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara optimal dalam mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Yang keempat yaitu masih terdapat pelanggaran dalam praktik corporate governance. Adanya kasus kesalahan penyajian laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap prosedur transaksi, serta tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan efektivitas good corporate governance. Dan yang kelima yaitu pengelolaan intelektual kapital belum optimal, di mana permasalahan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan peluang kerja sama menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengelola aset intelektual seperti human capital, struktur kapital, dan relasional kapital secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu peran intellectual capital dalam hubungan antara good corporate governance dan kinerja keuangan masih belum jelas dan menunjukkan hasil yang inkonsisten. Jadi secara teoritis, intellectual capital berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan serta dapat menjadi penghubung antara good corporate governance dan kinerja perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang berbeda, baik terkait pengaruh langsung maupun perannya sebagai variabel mediasi. Selain itu, pengujian intellectual capital sebagai variabel intervening masih terbatas sehingga mekanisme hubungan antara variabel tersebut belum dapat dijelaskan secara pasti. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pembatasan masalah. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada variabel good corporate governance berupa ukuran dan karakteristik dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA dan Tobinski, sedangkan intellectual capital dibatasi sebagai variabel mediasi yang berperan dalam menjelaskan hubungan antara good corporate governance dan kinerja perusahaan, dan diukur melalui komponen human capital, struktur kapital, dan relational capital. Adapun perumusan masalah dalam penelitian itu yaitu ada 4. Yang pertama, apakah good corporate governance yang diproyeksikan melalui ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Dan yang kedua, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap intellectual capital? Dan yang ketiga yaitu, apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Dan yang keempat, terakhir, apakah intellectual capital mampu memediasi pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance yang diprosesikan melalui ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan, serta menguji pengaruh good corporate governance terhadap intellectual capital dan pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran intellectual capital sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara good corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya itu kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini yang pertama yaitu bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan good corporate governance untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk masyarakat sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga yaitu bagi akademis sebagai referensi dan tambah literatur bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan telah teori. Di sini di dalam penelitian ini saya menjelaskan ada 3 telah teori. Yang pertama yaitu agensi teori, di mana menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga good corporate governance berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan perilaku opportunistic manajemen dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu stakeholder theory, di mana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu research based view atau RBF, di mana keunggulan kompetitif
berasal dari sumber daya internal yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Sehingga intellectual capital menjadi aset strategis, sedangkan good corporates memastikan pengelolaannya optimal. Selanjutnya yaitu di dalam penelitian ini saya menggunakan 6 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Francisco dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana intellectual capital negatif signifikan, GCG positif signifikan, dan CSR-nya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua yaitu Jali dan teman-teman pada tahun 2024, di mana hasil dari penelitiannya, intellectual capital tidak mampu memediasi hubungan good corporate governance terhadap kinerja keuangan, sedangkan good corporate governance positif terhadap intellectual capital. Dan ketiga yaitu Afilia Gozali pada tahun 2022, di mana intellectual capital positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan hasil yang kedua yaitu good corporate governance tidak signifikan dalam memediasi terhadap kinerja keuangan, dan di sini variabel mediasinya yaitu manajemen laba. Yang keempat yaitu Mercilia dan Vidiana tahun 2022, di mana intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan hasil yang kedua yaitu good corporate governance tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang kelima yaitu Ramadhani dan Agustin pada tahun 2021, di mana intellectual capital positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan yang kedua, Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian terakhir yaitu Kartika Payana pada tahun 2021, di mana intellectual capital positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan good corporate governance positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi variabel dependennya, yaitu kinerja keuangan mencerminkan tingkat kesehatan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Digunakan sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan operasional dan keputusan manajerial perusahaan. Selanjutnya, variabel independen saya yaitu good corporate governance adalah sistem pengelolaan perusahaan untuk mengarahkan mengendalikan organisasi guna menciptakan nilai jangka panjang, di mana good corporate governance ini berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, yaitu variabel mediasi saya, yaitu intellectual capital, merupakan aset tidak berwujud berbasis pengetahuan yang mencangkup pengalaman, keterampilan, inovasi, dan hubungan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan perusahaan. Komponen intellectual capital di sini yaitu ada 3, yang pertama human capital, struktur capital, dan customer atau relational capital. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel kontrol, di mana dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol untuk meminimalkan bias hasil analisis, yaitu ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan, dan leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam pendanaan. Selanjutnya, hipotesis, di mana good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan yang kedua yaitu good corporate governance berpengaruh positif terhadap intellectual capital. Yang ketiga yaitu intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan keempat, hipotesis saya yaitu intellectual capital memediasi pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dapat saudara lihat dalam slide saya, di mana good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu good corporate governance berpengaruh terhadap intellectual capital. Yang ketiga, intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan keempat, yaitu good intellectual capital berperan sebagai variabel mediasi dalam good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan kinerja keuangan perusahaan dikontrol oleh ukuran perusahaan dan leverage. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu unit analisisnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan populasinya perusahaan manufaktur sektor industri pengolahan dengan kategori basic material, industrial, consumer non-cyclical, consumer cyclical, dan healthcare yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Dan jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 68 perusahaan. Selanjutnya, pengukuran variabel. Di sini pengukuran variabel kinerja keuangan yang pertama untuk variabel dependennya yaitu menggunakan Roa dan Tobinski. Dan yang kedua, good corporate governance, yaitu variabel independennya menggunakan 3 indikator yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Untuk variabel mediasinya yaitu intellectual capital menggunakan FAIC. Dan untuk ukuran perusahaan yaitu sebagai variabel kontrol menggunakan size. Dan yang terakhir, leverage sebagai variabel kontrol menggunakan debt ratio. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini menggunakan 4 teknik analisis. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, di mana menggambarkan
Karakteristik data penelitian meliputi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata atau disebut dengan mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas, dan yang terakhir autokorelasi. Yang ketiga menggunakan regresi linear berganda atau disebut dengan path analisis, menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel tersebut. Yang keempat, yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana di sini menggunakan uji T, uji F, dan uji determinasi. Dan untuk menguji mediasi, variabel mediasinya menggunakan uji Sobel. Demikian presentasi saya untuk seminar proposal. Akhir kata, jika ada kesalahan, saya minta maaf. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.